Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Asadi Tuanga. Saya dari kelas 10 IPA 1. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang teks anekdot. Dalam apa saja dalam isi dari teks anekdot itu terdiri dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis teks anekdot. Mari kita bahas selengkapnya di video saya. Oke, yang pertama yaitu pengertian. Menurut uanggo.com, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Yang kedua ada tujuan. Menurut buku pelajaran bahasa Indonesia, tujuannya dibuat teks anekdot untuk memberikan suatu pelajaran tertentu bagi para pembaca atau pendengarnya. Oke, kita masuk ke ciri-ciri. Menurut uanggo.com, ciri-ciri teks anekdot terbagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau buatan. 2. Bersifat bergelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. 3. Bersifat menyindir. 4. Bisa menjadi mengenai orang penting. 5. Memiliki tujuan tertentu. 6. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. 7. Seringkali menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling terhubung secara umum dan realistis. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot diterbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama abstrak, artinya isyarat yang akan diceritakan. 2. Orientasi, artinya bagian pendahuluan sebagian awal kejadian yang memberitakan tempat, waktu, dan partisipan yang mengambil bagian dalam cerita. 3. Pemunculan masalah atau krisis, artinya setelah diperkenalkan tokoh yang terlibat dalam cerita, pembaca akan dibawa kepada sebuah paragraf di mana masalah mulai muncul. 4. Reaksi, artinya tindakan atau langkah yang diambil untuk merespon masalah. 5. Koda, artinya elemen penutup sebuah cerita yang menyatakan akhir dari cerita. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks anekdot terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, menggunakan kata kerja lampau. 2. Menggunakan kata keterangan atau adverb bentuk lampau. 3. Menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. 4. Menggunakan kata penghubung dan tanda baca sesuai kaidah. 5. Bersifat naratif diceritakan secara beruntun. 6. Menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. 7. Terkadang dilengkapi dengan pernyataan retorik. 8. Umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Dan terakhir ada jenis teks anekdot. Menurut uanggo.com, jenis teks anekdot terbagi 3, yaitu pertama, anekdot kritik bertujuan untuk mengkritik. 2. Anekdot nasihat bertujuan untuk menasihati. 3. Anekdot hiburan bertujuan untuk menghibur orang lain. Saya akan memperlihatkan sebuah contoh teks anekdot dari sumber bola.com, dan ini contohnya. Oke, sampai di sinilah video saya yang bertemakan teks anekdot. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum.